Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di acara Keramat, kajian efektif rasio cermat. Di bulan Ramadan kali ini kita akan mewawancarai narasumber yang sangat gagah dan karismatik. Kiai muda yang baru menikah di usia muda juga, dengan Aang Niwal di Kampung Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Beliau merupakan Gus kiai muda yang menikah muda juga, alhamdulillah, alumni atau hampir sudah di Pondok Pesantren Miftaul Huda Al Musri, dan sekarang sambil mengajar juga di Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang alhamdulillah sudah 50 lebih santri dan juga santriah yang mondok di Pondok Pesantren beliau. Baik, langsung saja kita berbincang dengan Aang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Gimana Kang Sahrul kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang ya, selain daripada mengajar, sebagai kalau bisa dikatakan baru menikah, Iya. dan langsung diberi kepercayaan. Oh, mantap. Kayaknya yang udah lima bulan sekarang. Iya. Gitu. Ini Kang Sahrul kapan menyusul? Insya Allah secepatnya ya. Jadi doanya juga istri dari beliau memang sedang mengandung, mudah-mudahan lancar menjadi penerus bangsa dan juga kiai ya. Nah, langsung saja kita akan membawakan tema tentang urgensi santri berorganisasi. Memang sangat penting juga, sangat mendesak ya, penting ya ketika santri berorganisasi. Sangat penting. Iya. Bagaimana nih sepak terjang santri berorganisasi, contohnya di pondok dulu ketika di Al Musri? Langsung saja. Ya begini ya, sebelum kita menginjak kepada topik, kita harus mengetahui fungsi atau tujuan kita berorganisasi ya. Yang dimaksud atau pengertian organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Ya. Jadi beberapa pemikiran orang-orang yang emang setiap kepala manusia itu berbeda-beda pendapat. Tapi dalam organisasi itu bagaimana kita caranya mempersatukan dalam perbedaan tersebut dalam satu wadah. Nah, ya. Jadi orang-orang yang berorganisasi biasanya orang-orang yang ingin memiliki kemajuan atau perubahan, mungkin dalam lingkungan, bisa dalam keluarga, dalam ruang lingkup daerahnya masing-masing. Nah, dalam setiap permasalahan kita bisa berbagi cerita atau berpikir bagaimana, misalkan ada masalah dalam suatu dalam rumah tangga. Nah, kita bisa bertanya ke dalam sahabat-sahabat atau kawan-kawan kita yang ada di organisasi tersebut, yang pernah mengalami masalah konflik, contoh dalam keluarga. Nah, kita bisa sharing, bisa berbagi. Nah, itu adalah salah satu mungkin sedikit dari contoh dalam berorganisasi. Nah, sekarang bagaimana kalau santri mengikuti organisasi? Nah, kan biasanya kalau santri itu menurut orang-orang banyak yang mengatakan bahwa santri itu hanya ngaji dan ngaji. Nah, tapi kita harus bisa, karena santri zaman sekarang itu harus berbeda dari santri yang dulu. Tetapi bukan kita menghilangkan tradisi yang lama, tapi kita harus
tradisi lama kita masih dipakai, yang baru yang baik. Nah, tradisi yang baru kita harus bisa beradaptasi, ya. Jadi santri itu kalau kata bahasa Sunda mah kekulen, ya. Iya. Jadi harus jadi santri itu berorganisasi. Contoh, ini yang khusus untuk yang mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama, ya. Kebetulan saya mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama, jadi saya tidak akan membahas organisasi-organisasi lain, mohon maaf, ya, karena emang saya orang Nahdlatul Ulama, jadi saya akan membahas Nahdlatul Ulama. Nah, karena kalau saya membahas organisasi yang lain takut salah, ya kan, bahaya. Takutnya saya salah berbicara dan membuat sebuah melanggar tata tertib dari IT. Ya nanti bisa masuk pasal berapa sebagai orang apa ya, Kang Sahrul, ya. Nah, Sudah berpengalaman juga, ya. Jadi gitu. Santri itu harus, kalau sekarang menurut saya bukan ini. Menurut saya santri itu harus mengikuti organisasi. Karena apa? Karena di dalam organisasi sesuai tadi penjelasan yang tadi, pengertian bahwa kalau santri berorganisasi berarti bisa berkontribusi dengan apa yang telah dia pelajari. Jadi di dalam organisasi itu tidak semuanya orang itu pesantren, tidak semuanya orang itu kuliah, ya. Jadi di dalam organisasi itu ada yang kuliah, ada yang pesantren, ada juga malah ada kiai, ada santri. Jadi di dalam organisasi itu semua aspek ada di dalamnya, ya. Ya, semua. Jadi bisa orang santri bisa bertanya kepada orang-orang yang kuliah, bagaimana sih situasi kuliah itu. Soalnya santri tidak tahu, ya, karena santri itu biasanya yang salafi itu ya bukan cuma biasanya itu mengaji kitab kuning. Kalau nggak mengaji kitab kuning ya khidmah. Jadi mengaji kitab kuning, sisanya berkhidmah kepada kiainya. Itu kunci-kunci utama para santri itu dari khidmah sebenarnya. Kunci kemanfaatan santri. Nah, kembali kenapa santri harus berorganisasi? Ya memang kalau tidak berorganisasi kita akan tertinggal. Apalagi sekarang adalah zaman modern, ya. Jadi kita santri itu harus bisa sekarang ilmu komputer, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Betul, ya. Jadi betul, ada sedikit pertanyaan nih. Banyak santri yang sudah terjun di organisasi, Ya. keluhannya itu malah mengganggu jadwal pengajian gitu, malah nggak konsen. Jadi organisasinya jalan tapi ngajinya nggak jalan gitu. Ya, jadi tidak seimbang. Ya, solusinya nih gimana nih? Kalau saya dulu, sekarang lah, emang jadi kalau dibahasakan itu pasti ada salah satu jadi korban, ya. Tapi intinya gini, kita berorganisasi meminta izin kepada guru kita, dan kalau kita sudah mendapatkan izin dari guru kita, apapun kita bisa melakukan, ya. Jadi contoh dalam mengikuti santri mengikuti organisasi, tetapi dia kalau bentrok, ya. Iya. Bentrok, jadi waktunya sama dengan pengajian. Ya, kita bisa berbicara kepada pihak pesantren untuk meminta izin bahwasanya akan menghadiri organisasi. Nah, kenapa? Karena ya sama-sama, pertama mau ngaji, organisasi itu manfaat, ya, manfaat. Jadi bisa izin kepada kiai tersebut. Kalau misalkan kita diberi izin, silakan kita mengikuti. Kalau kita tidak diberi izin, ya lebih baik ya kita turuti dulu guru kita.
Tapi kalau memang kita berorganisasi dengan organisasi yang udah oleh guru kita percayai, insya Allah bakal diizinkan. Betul. Jadi selain tadi kan manfaat berorganisasi itu bisa dibawa ketika rumah tangga ya, lebih matang, juga bisa memanage waktu, apalagi memanage soal di dapur dan juga sekelumit dinamika berumah tangga. Nih manfaat organisasi NU khususnya untuk santri apa nih selain punya kematangan tersendiri? Manfaat organisasi NU itu untuk santri dan perbedaannya dengan organisasi yang lainnya. Jadi gini, antara organisasi NU dengan kepesantrenan itu satu jalur ya. Kalau kita membahas tentang NU pasti membahas pesantren. Kenapa? Karena NU itu adalah organisasi yang berbasis keagamaan yang sesuai tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Pendirinya juga dari pesantren ya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan izin Syekh Khalil Bangkalan untuk mendirikan organisasi ini. Jadi NU itu organisasi yang keramat kalau menurut saya itu. Kenapa? Karena bukan orang biasa ya, mereka beliau-beliau yang mendirikan NU itu adalah orang-orang yang mengajinya sudah penasaban keilmuannya sampai dengan Rasulullah. Terus di dalam sekarang kewaroannya, juhudnya, hatinya mereka dijaga. Maka dari sebelum mendirikan NU itu ada dulu istikharah dulu, pendapat dari guru-guru Hadratus Syekh. Maka untuk para santri, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang paling cocok untuk para santri. Itu karena ya kita lihat dari para pendirinya, para tokoh-tokoh NU adalah para keluaran pesantren. Kebanyakan beliau-beliau mengaji, terutama khususnya di dalam kitab kuning gitu ya. Tapi sekarang kan zaman-zaman yang modern. Sekarang jadi ilmu itu sekarang sudah diperluas. Para santri sudah mulai berpikir, mereka menggunakan sosial media untuk menjadikan bahan-bahan atau contoh-contoh agar mereka tidak ketinggalan zaman. Sangat penuh dengan barokah berarti ya di organisasi NU itu. Ya, sangat sekali barokah ya. Karena apa? Misalkan kita pesantren di pesantren ya. Misalkan pesantren A tersebut adalah pesantren NU. Nah, tapi kita pengen barokah dari kiai yang ada di pesantren B atau pesantren C. Maka dengan kita mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama, maka kita dalam berorganisasi pun kita baiat ya, maka kita mendapatkan barokah dari kiai-kiai yang ada di pesantren-pesantren lain. Ya. Kenapa saya sangat sekarang berbicara NU, Nahdlatul Ulama? Karena orang tua saya dari mulai saya NU, ayah NU, kakek NU, sampai buyut saya NU. Malah kakek yang dari Garut itu adalah komandan Banser. Jadi saya melanjutkan estafet perjuangan orang tua dan guru-guru, bagaimana yang diamanatkan oleh pimpinan atau pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri, bahwasanya santri Al-Musri, mukimin atau alumni itu harus tetap istiqomah dalam memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Kenapa ada Ahmadiyah? Ya karena banyak juga yang mengatakan bahwa kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa NU pun ngaku
Ahlussunnah wal Jamaah, maka memberikan apa ciri khusus untuk warga NU bahwasanya Ahlussunnah yang kita anut adalah Ahlussunnah wal Jamaah Muhammadiyah. Ya walaupun tidak ada di di zaman Rasulullah SAW, tapi ini merupakan ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama, yaitu sesuai sekarang memiliki Indonesia adalah negara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, maka orang NU harus atau wajib mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karena kalau kita tafakuri, Pancasila itu merupakan suatu asas tunggal ya, yang dibuat bukan hanya oleh umat Islam, bukan hanya dibuat oleh para ulama, tapi Pancasila dibuat juga oleh agama-agama yang lain ya, seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Maka Indonesia bukan negara Islam ya, tapi Indonesia adalah negara demokrasi ya. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Indonesia adalah orang-orang yang beragama Islam. Tapi walaupun kita mayoritas, kita harus menghargai orang-orang yang non-Islam atau minoritas. Gitu Pak. Mantap Kang. Jadi memang gimana nih sepak terjang pertama Aang pelopor dan organisasi yang hakikat didapat ketika di Nahdlatul Ulama siapa nih yang membuat semangat sampai sekarang, kan aktif di Banser dan juga aktif di berbagai Banom NU, siapa nih yang membuat tertarik sampai mencintai NU ini? Ya kalau orang bilang kan ada bahasa Islam turunan ya. Tapi kalau dikiaskan gitu ya, kalau saya berorganisasi bukan karena orang tua saya NU, pakai saya NU atau guru saya NU, tapi saya hasil dari penelitian sendiri gitu. Hasil pencapaian sendiri. Karena apa? Karena penasaran saya kepada NU itu sangat besar ya. Kenapa NU itu besar? Kenapa NU itu ulama-ulamanya itu tidak galak-galak ya? Maksudnya galak di sini. Maksudnya galak di sini dalam metode pengajakan atau pengajaran dalam Islam itu sesuai dengan apa yang sedang diajarkan oleh para wali songo. Betul. Ya. Saya terus mempelajari karena jujur ya, dulu saya tidak masuk ke dalam organisasi Nahdlatul Ulama, dan dulu saya pesantren di pondok pesantren Darul Falah Ciamplas Siluin, yang mana di saat kesepuhannya di sana sebagai ketua Syuriah Jawa Barat NU ya. Tapi karena kalau di bahasa Islam tuh karena belum ada hidayah, saya masuk NU. Jadi ya walaupun ketuanya Syuriah yang bisa dikatakan keilmuannya itu sangat jauh dari saya, kalau saya dibandingkan itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan beliau, tapi saya tidak tertarik dengan NU. Ya, tapi saya cuma tahunya itu NU tuh yang suka kunut, yang suka maulidan, ya manakiban, rojaban, tahlilan. Saya cuma tahunya itu NU. Ya, tapi setelah saya telusuri bahwa NU itu ada dua, ada yang struktural dan ada yang tidak struktural. Atau yang struktural itu yang terstruktur, jadi dia masuk dalam
Bano NU. Ada yang masuk kalau di kepemudaannya masuk Ansor. Kalau ibu-ibunya, ibu mudanya ya, para teteh-tetehnya itu masuk Fatayat. Dan kalau masih pelajar ada khusus Banom dari Nahdlatul Ulama, yaitu Ibnu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama kalau yang laki-laki. Kalau yang putih ada IPPNU. Nah, jadi saya masuk NU itu memang dari panggilan jiwa sendiri, bahwa saya harus ber-NU. Ya mungkin jadi faktor pendukung juga sebagai sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di pondok pesantren. Ya, dan termasuk jadi pendukung juga dari amanat maupun bahkan orang tua gitu. Jadi saya masuk NU tidak langsung sekarang masuk ke Banser, tidak. Saya dari berjenjang dari mulai Ibnu, mengikuti Makesta, langsung ikut Lakmut ya. Dari sana saya mengikuti Rijal Ansor, yaitu di Rosatul Ula. Terus mengikuti Ikhlasar ya, karena ada beberapa tingkatannya kalau di dalam Banser. Tingkatan kalau Ibnu Makesta ya kan, terus Lakmut, terus apa lagi? Udah sih. Udah. Terus kalau dalam di jalur Ansor, di Rosatul Ula, Usto, Kuliah ya. Kalau di Banser itu banyak ya. Kalau di Banser banyak, dari mulai di Klansar pendidikan dasar, terus naik lagi Susbalan, sudah Susbalan naik lagi di Klansus. Kalau sudah Susbalan, kita bisa memasuki beberapa pasukan khusus ya. Ada Provos, itu khususnya sebagai penegak mau prasetya. Ada Bagana, Banser Tanggap Bencana. Balantas, Banser Lalu Lintas. Protokoler, terus Basada, Banser Pusada sebagai khusus kesehatan. Terus banyak lagi lah. Nah, saya alhamdulillah saya dipercaya oleh komandan saya untuk mengikuti dari Susbalan untuk ikut ke satuan Provos gitu. Jadi santri pun tidak harus selalu mengikuti santri pun tidak harus selalu jadi kiai. Iya. Ya, karena apa? Karena kita harus bisa berbaur dengan masyarakat, yaitu saya mengikuti Banser. Jadi gini ceritanya, saya cita-cita ingin menjadi tentara. Pertama kali saya cita-cita harus menjadi tentara, tapi saya di rumah mengikuti pesantren ya. Dan ada peribahasa, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Dan saya dimasukkan pesantren ya, dimasukkan ke pesantren. Saya bimbang, harus masuk tentara apa harus masuk pesantren. Nah, dan saya menjadikan sebuah motivasi bahwasanya antara militer dan pesantren itu saya insya Allah sama dengan Banser. Iya, disatukan. Bukannya saya tidak ingin mengikuti TNI, bukan tidak ingin. Memang banyak teman-teman saya juga yang mengikuti jadi militer. Saya karena terlalu cinta saya kepada NU, saya mengikuti barisan Ansor Serbaguna. Dan kalau TNI, Polri ya mungkin bukan waktunya atau bukan takdir lah gitu. Jadi ya mungkin manusia sudah diberikan bagian masing-masing. Dari dunia ada yang menjadi tentara, polisi, kiai dan lain-lain. Closing statement nih
pernyataan terakhir dari Alam. Bagaimana nih untuk supaya santri giat berorganisasi? Jadi memang cukup kompleks melihat zaman sekarang kalau santri hanya ngaji aja begitu. Bagaimana nih supaya santri lebih giat lagi dan semangat berorganisasi? Ya kalau saya itu diberi contoh dulu ya, yang pertama oleh kiai ya. Jadi kalau kita memiliki pesantren harus memberikan uswah atau contoh kepada para santrinya. Karena apa? Karena kalau di pesantren MUI itu kan santri itu manut ya, turut kepada kiainya. Karena apa? Karena keberkahan santri, keberkahan ilmu santri itu adalah dalam hormat taat kepada kiai. Jadi intinya harus dijadikan contoh ya, mulai dari kiai, putra-putra kiai, para pengurus pesantren, bahkan kalau bisa ya jadi amanat ya, jadi amanat pesantren tersebut banyak. Dan paling penting, paling intinya itu adalah kesadaran santri tersebut. Kesadaran santri itu memang menumbuhkan kesadaran itu memang sulit ya, memang sulit menumbuhkan kesadaran itu memang sulit. Dan hal yang menjadi faktor pendukung adalah lingkungan. Faktor lingkungan. Ya, terima kasih kepada Niwal ya yang telah memberikan sedikit motivasi dan juga suntikan kita sebagai santri untuk senantiasa giat dalam berorganisasi. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dari pondok pesantren, juga dari organisasi Nahdlatul Ulama yang senantiasa menjaga kiai dan juga taklim kepada kiai. Khususnya kita sebagai santri NU ya jangan sampai kita tidak melek terhadap organisasi NU. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam hormat juga kepada seluruh genap Dewan Kiai ya, yang ada di Al-Musri, para santri dan santriah juga simpatisan, juga segenap keluarga Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Barat khususnya dan juga yang ada di seluruh dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.